Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat bil bidayati wan nihayat. Khalifatillah fi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damatis sadat wal qadat. Salatan taftahu lana biha wa bal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad. وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتجنا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة والشر الممات ولي الحسنة وقضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم halaman 4 sepertiga dari bawah, baris ke-10 dari bawah, halaman 4. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam kurung dapat ya lah. Nah, sejar Nabi, saya ati zamanun, akan datang suatu masa, ala ummati, terjadi terhadap umatku, yafirruna minal ulama, mereka itu menjauhi para ulama, kada mau lagi menuntut ilmu. Maksud menjauhi di sini bukan berarti berlari lah, tetapi kada mau lagi mengaji, menuntut ilmu. Wal fuqaha, maupun belajar tentang fikih kepada ahlinya pun kada hakun juga lagi. Lalu kita beramal tadi tak salah, besi etikat tak salah, besi akhlak buruk, karena kada tahu akibat kada mau belajar. Itu yang dimaksud lari daripada ulama. Maka orang tersebut kena di zaman itu fayabtalihimullahu, maka Allah menimpakan bala kepada mereka itu bisalasi baliyatin, dengan 3 bala. Jadi kena bila nang sudah kita tuh kada tapi mau belajar lagi, padahal ulamanya ada tapi kita kada tapi mau belajar lagi, maka kena di rumah kita nih atau di masyarakat kita itu ditimpakan musibah bala oleh Allah Ta'ala 3 macam. Ini minimal lah yang wajibnya. Amun yang sunatnya bala banyak lagi. Yang wajib balanya 3 macam. Ulaha, yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah angkat barakah dari usaha mereka. Jadi arti barakah nih biar sedikit hujungan, ada banyak hujungan, tapi kawa kita gunakan untuk beribadah, itu barakat naranya. Biar banyak, tapi kita kada kawa menuntut ilmu, kada kawa beribadah, kada kawa ba'amaliyah, kada kawa berwirid, kada kawa, padahal banyak berejeki, itu rejeki kada berakat naranya. Nah, maka barang siapa jauh dari para ulama, kada mau mengaji lagi, walaupun batatai rumah misalnya, bukan berarti jauh nih itu harus yang jarak adalah, maksudnya kada mau belajar nih, maka usaha mereka tuh diangkat oleh Allah Ta'ala, yaitu keberkahan yang diangkat. Ibarat itu pulang kawajo diartikan duit hasil kita berusaha itu hingga membawa, mengajak, mengarahkan kita kepada maksiat. Itu maksud diangkat derajat, diangkat keberkahannya tuh. Jadi imbah makan kanyang berpikirnya itu hendak bermaksiat ya. Berarti usaha tadi, duit tadi dimakan kada berberkat. Wasaniyatu, dan yang kedua, bala yang Allah timpakan kepada orang yang kada mau menuntut ilmu nih, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima, Allah angkat di kalangan mereka tersebut sultanan zalima, pejabat atau pimpinan yang zalim. Nah, jadi mun kita tuh biasa pimpin yang zalim, sebenarnya kita yang beristighfar, jangan menyalahkan pimpinannya, jangan mencela presidennya, jangan mencela pejabatnya, kitanya yang beristighfar. Karena kadang mungkin Allah mengangkat seorang pemimpin, melainkan masyarakatnya yang jauh dari ulama. Maksud jauh dari ulama ini kada tapi mau lagi mengaji yang berkitab nina, tapi mau lagi. Nah, maka Allah sarik murka, Allah takdirkan orang tersebut bisi pemimpin yang zalim, yang korupsi, segala macamnya. Jadi bila kita bisa memimpin korupsi, itu kita tuh berkaca, kita seorang yang berkaca. Kuriak, unjuk rasa misalnya. Seorang pang, jangan-jangan seorang kada mau mengaji, itu sebabnya. Nah, kalau ujar Nabi itu pang sebabnya. Ini Nabi medahina.
Allah angkat di kalangan mereka sultanan zalima. Nabi memadahi kayak itu. Wasali satu yang ketiga. Nah, ini yang berbahaya benar nah. Pertama masih kurang Nabi aja ya, kalau usaha kan ingat di dunia aja. Pemimpin ingat di dunia juga. Yang kita merasakan pahitnya tuh. Tapi ini urusannya di akhirat nah. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang tadi keluar dari dunia ini maksudnya wafat bighairi iman, kada membawa iman. Nah, tertinggal iman di buncu dapur. Jadi arti tertinggal iman itu su'ul khotimah matinya. Su'ul khotimah semalam ada yang berat, ada yang ringan ya. Yang ringan itu artinya ada harapan masuk surga tapi ke neraka dulu berapa puluh ribu tahun ke neraka. Wajar ya, iman tertinggal. Hari-hari sembahyangnya cuma sembahyangnya kada sah terus. Gara-gara ilmunya kada dipelajari pang. Nah, ada juga yang kada bersembayangan lalu sampai wani menganggap sembahyang itu kada wajib. Gara-gara bungul juan itu, gara-gara kada mau belajar, lalu sampai menganggap sembahyang itu kada wajib. Ada juga yang cangkal beribadah, tapi kada mau belajar sifat 20. Ya akhirnya ya sia-sia juga. Akhlak, akidahnya, etikatnya rusak. Orang nih beribadah cangkal, tapi yang ia yakini sebab yang memberi bakas, ini rusak imannya. Sia-sia amal ibadahnya. Atau etikatnya bujur, ibadahnya rajin, akhlak hatinya rusak lah. Kada mau belajar tasawuf, kada penyabaran. Waktu kita kada sabar, iman kita tuh kada ada sebenarnya. Nah, kenapa sampai keadaan kita rusak nang kaya itu? Memang kada mau belajar. Jadi menyebabkan kita tadi yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Iman kada tabawa mati ya kita. Iman di dada rasa malayang, dasar asli malayang bujur. Nah ini tuh gara-gara tadi menjauhi, maksud menjauhi kada mau belajar dengan para ulama. Jadi dengan para ulama, para habaib kita tuh belajar. Bukan hanya sekedar mengambil berkat, bukan hanya sekedar mencium tangan, bukan hanya sekedar kada belajar yang bujur. Belajar. Nah itu berikutnya lah. Wal maqalatu salisah, dan bermula nasihat yang ketiga. Maqalah as-salisah nih, nasihat yang ketiga. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Jersidin. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini berucap ucapan sidin ya hadis juga marfu apa mauquf dari berhadis dong. Jersidin man dakhalal qabra bilazat. Siapa saja yang masuk ke kubur, artinya wafat nih, tetapi bila zat kadada membawa bekal. Ai minal amali salih, amal yang saleh kadada. Atau ada juga cuma hangus. Maka pakaan nama seolah-olah rakibal bahra, orang tersebut berlayar di lautan, rakibal bahara, berlayar di lautan, bila sapinatin kada baka kapalan bakunyung. Lautan tuh luas, kada kelihatan tepinya, kita bakunyung. Maka uyuh bakunyung tuh ujung-ujungnya kada habis napas, ujung-ujungnya haus, napa yang diminum di lautan. Dan jangan-jangan ada hiu. Maka bila sudah hiu tuh ada seikong, jaga bakiau kawannya. Karena pulang belakawannya banyak, hiunya banyak, naga pulang yang keluar. Nah di lautan narannya macam-macam yang keluar, belum lagi alien bisa juga di situ keluar. Jadi bila kita tadi kada isi bakal sagan dikubur, pulang ke akhirat, maka dikubur tadi kita nangkaya di lautan yang luas, kapak. Nah tanggalam busak bahinak kayak itu modelnya tuh, karena kada bakapal. Maka kapal kita itu adalah bakal tadi amal soleh tadi, tapi amal soleh yang diterima. Sayyidina Ali memadahkan bahwa amal itu penting, lebih penting lagi amal itu diterima. Kita memikirkan supaya beramal itu penting, memikirkan supaya amal kita itu diterima lebih penting. Nah jadi beramal pikirkan juga diterima kada nih.
Maka ujar guru bahari, ujar di kitab pulang, ujar para ulama pulang, berapa kali kita kitab tamat ya kalau bila beramal kada ikhlas kada diterima. Nah, maksud bila sapinatin nih mengendarai atau berlayar di lautan kada bakapal, maksudnya apa? Payagriku garakan, maka orang tadi tenggelam. Nah, garakan lamas ya kita tenggelam. La khalasalahu, kadada bakawa bisa berlepas dari keadaan tersebut. Nah, kadakawa kita menyelamatkan diri di mana kapal kadada yang busak-busak kayaknya. Illa kecuali ya biman yang kuduhu, nah kecuali ada kena orang yang menyelamatkan inya. Siapa yang menyelamatkan inya? Ya amal saleh, amalnya seorang. Illa biman bi-nya itu bisa syafaat dengan syafaat orang yang menyelamatkan inya. Bisa amal saleh, bisa Rasulullah, bisa kawan, bisa gurunya yang saleh, bisa juga. Nah, mun kita pang kada ada bisi paguruan kada ada. Lawan Rasulullah jauh juga lagi hidup di dunia, amal saleh kada ada. Yang tadi yang la khalasalahu, kada ada yang menyelamatkan inya. Cuma yang paling harat, yang kadang mau memisahi kita di kubur itu adalah amal salih kita sendiri. Nah, jadi kita nih beramal, sagan kita juga. Ada sagan orang, sagan kita juga. Amun kita pang amal jahat. Nah, amal jahat itu sakalingnya kadang mau juga memisahi kita di kubur. Nah, itu yang ngerinya. Cakap amal jahat selesai sudah. Ingat di dunia aja, sakalnya umpat joynya. Sebagaimana amal salih umpat mengenemani kita di kubur, amal jihad kita di dunia pun mengawani kita di kubur. Tapi bukan mengawani, manakutani. Muhanya buruk. Punya alahan pada yang muha yang sundil bolong itu bang. Seram. Baunya luar biasa. Ucapannya kasar dan menyakiti. Nah, itu amal kita amal buruk. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pun juga bersabda, ujar Nabi, mal maitu fi qabrihi, tidaklah orang yang meninggal dunia itu dalam kuburnya illa melainkan kal gharihil mughawis, seperti orang yang tenggelam di lautan. Al mughawis yang mengharap pertolongan. Nah, tenggelam mengharap pertolongan, ay at-talaba li ayyuwasa, menuntut atau mencari-cari orang yang menolongi. Nah, mengharap ditolongi itu pang orang dikubur nih. Baamal kadakawa lagi, baamal baik kadakawa, baamal jahat kadakawa dikubur. Cuma menerima amal baik atau amal jahat itu aja lagi. Mun baamal kadakawa. Nah, makanya bagus bener bila imbah malam pertama kuitan kita atau keluarga kita dikubur. Nah, malam pertama itu yang bagus dua macam kita gawi. Nah, yang kita kawa menggawi. Nah, amun kita ada berduit, nah memberi makan orang yang kelaparan. Nah, memberi makan kiawi orang makanan. Biar kada berdoa, kada pahala kita it'amut ta'am itu yang menjadi manfaat bagi orang dikubur. Apalagi pulang betahlil begini ya, pulang seandainya kada betahlil gin, yang it'amut ta'amnya itu nah, memberi makan ini nah, bapahala lo nih. Pahalanya itu bermanfaat benar bagi orang yang dikubur. Tadi kita nyatakan, ya Allah pahalanya sampaikan ulun memberi makan lawan orang fakir miskin ini, pahalanya sagan keluarga ulunnya dikubur itu nah. Kayak itu aja. Sederhana benar sebenarnya. Walaupun kada usah bebacaan segala macam, mun bebacaan bagus lagi. Nah, sederhana aja, ada pian bisa duit misalnya, ada banyak kan kada bisa duit 10.000, 20.000, bukan nasi 2 bungkus. Seorang makan sudah kanyang, dia parut julung kau orang yang lapar. Nah, pahalanya Tuhannya sagan abah ulun dikubur, yang siang tadi dikubur hanyar siang tadi. Nah, kada sarana mangia orang banyak, mung kada udah berduit misal ya kalau. Nah, atau alternatif yang kedua di dalam kitab apa darahnya tuh yang Parukunan Jamaluddin di akhir kitab itu, nah itu Sidin memadahi anaknya Datuk Kalambayan. Atau jasidin mun kita kada berduit, kada ada kemampuan untuk itu, nah kita sembahyang sunnah hadiah, sembahyang sunat mutlak, niatnya mutlak 2 rakaat, sembahyang sunnah hadiah malam itu tuh, sebab malam itu malam yang paling mengejutkan bagi si mayit, takajut-kajut ya.
Dikira bangun biasa, sekali bangun dikubur. Saurangan, kadep pulang. Dikira guring biasa. Ini orang mati ini dikira guring biasa aja. Soal kita bangun, kadeda lagi bini, kadeda lagi anak, kadeda siapa-siapa lagi. Takajub, ini malam pertama itulah yang dikubur, malam yang paling mengejutkan bagi si mayit. Nah, maka si anak, kalau abahnya meninggal si anak, atau dengan sanak atau keluarga atau siapakah sembahyang sunnah hadiah. Nah, sunat mutlak aja, usolli sunnatan raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Rakaat pertama dan kedua sama bacaannya, cuma terpanjang bang sedikit. Rakaat pertama imbah surah Fatihah tuh. Fatihah tuh wajib pada kudu tawaran. Ya kalau imbah surah Fatihah baca ayat kursi sekali. Imbah itu surah Al-Hakumut Takasur sekali, satu untungnya Al-Hakumut. Imbah tuh hanya qul huwallah 11 kali. Jangan qul huwallah kada kayak itu sampai habis, sampai ahad. Nah, sampai di situ 11 kali putar. Imbah tuh sujud berdiri pulang kayak itu pulang, ayat kursi sekali, imbah surah Fatihah, ayat kursi sekali, Al-Hakumut Takasur sekali, qul huwallah 11 kali pulang. Nah, imbah nintu salam mai lagi. Tapi sujud dulu, jangan langsung salam berdirian gitu. Sujud dulu, tasawuf akhir dulu, hanya salam itu maksud ulun. Hanya berdoa. Doanya boleh bahasa Indonesia. Paham aja Tuhan. Nah cuma, nah kayak ini caranya. Japian, bismillahirrahmanirrahim. Pian hafal ya kalau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat napa yo yang hafal japian. Oh selalu salatan baca ya. Allahumma salatan pasti hafal kan hari-hari membaca pian ya kalau. Nah baca selalu salatan sekali. Mbak tuh hanya berdoa ya Allah. Ulun tadi sembahyang sunat hadiah 2 rakaat jadikan pahala yang berlipat ganda. Pian terima pahalanya sampai akan kepada abah ulun di kubur. Mudahan sidin diampuni dapat rahmat pian. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah itu aja. Kadang alih lo kan itu. Nah ada usah buat duit ke amplop tulisi guru aja sembahyang hadiah segenap bahulun aja. Nah ada usah nih itu saurang sebagai anak babakti lawan kuitan ada usah menawan guru tuh amplopnya aja. Maksud ulun itu kita ini sebagai anak tiap malam gapian kalaunya. Kalau si Saman Al-Madani tiap malam sih dia menggawin itu sebelum sembahyang sunat qabliyah subuh, sebelum azan subuh jadi menggawin itu tiap malam. Tetapi bukan hanya untuk abah mama sidin, untuk seluruh muslimin muslimat tiap malam sidin menggawi. Maka itu kayak itu caranya. Nah, amun kita nih ya wayah mahaul barang kok kita ya kalau kita yang menggawi nah itu. Itu caranya masa kurang-kurangnya ujar anak Datuk Kalambayan Khalifah Jamaluddin Jirsidin malam yang pertama setelah dipatak dikubur tuh nah itu sekurang-kurangnya di situ. Nah Jirsidin mal mayitu fi qabrih illa kal ghariqil mughawwis ay at-talaba li ayughasa. Nah kaya orang tenggelam di lautan maharap ditolongi. Wal maqalatur rabi'ah dan bermula maqalah yang keempat. Maqalah itu nasihat lah. Maqalah yang keempat an Umar radhiyallahu anhu nukila anisih Abdul Mu'ti As-Samlawi. Jarsidin anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol Nabi kita bersabda li Jibril alaihi salam. Nabi bapandir batakun lawan malaikat Jibril. Jibril Nabi Sibli hasanati Umar. Kisahkan panglawan ulun. Sibli itu kisahkan lawan ulun, jelaskan lawan ulun hasanati Umar. Akan hasanati jamak muannas salim. jadi maf'ul tuh. Akan kebaikan-kebaikan si Umar. Oh Jibril, padahiakan pang kisahkan lawan ulun kayak pegang kebaikan-kebaikan si Umar nih. Umar sahabat Nabi juga. Luar biasakah atau biasa-biasakah? Kisahkan pang naon ulun apa-apa kelebihan-kelebihannya, kehebatan-kehebatannya. Nah,
Faqala, lalu berkata malaikat Jibril, ujar Jibril, "Lau kanatil biharu midada." Seandainya laut-laut yang ada di muka bumi ini jadi tintanya. Jadi tinta. Bihari kan pakai tinta bulu ayamnya kalau nah. Wasyajaru akhlama, dan pohon-pohon yang ada di dunia ini jadi pulpennya. Lima hadar tuha. Nah, untuk ulun menjelaskan, menulis kebaikan-kebaikan Umar ninto ada mencukupi. Artinya kadakawa tinta sedikit, lautan tintanya, dan pulpen kadakawa sebuting, harus banyak pohon sebab ujung-ujungnya patah kada tuntung juga menulis sampai patah pulpen yang ada nih kada tuntung juga menulis kebaikan Sayyidina Umar tuh. Ujar malaikat Jibril, sahabat Nabi nah itu luar biasa. Ya kalau waninya kita menyepelekan Sayyidina Umar, hendak suul khatimah kok. Jadi bila ada aliran-aliran yang menyebut-nyebutnya Sayyidina Umar, jangan diumpati. Ini kebaikan Sayyidina Umar. Ada cukup pulpen, pohon dijadikan pulpen, seluruh pohon di dunia ini ada bakal tuntungan menyambat, menulis kehebatan dan kebaikan Sayyidina Umar. Nah, Faqala, lalu berucap pulang Nabi, faqala Nabi, "Sibli hasanati Abi Bakrin." Amun ka itu pang ujar si Nabi, kisahkan pang lawan ulun, jelaskan lawan ulun kebaikan Abu Bakar. Kayak apa? Sina Abu Bakar. Tahu ya pintu kok? Sina Abu Bakar. Nyentuh hapian. Nyentuhan Nabi, Sina Abu Bakar nyentuh Nabi. Sina Umar tuh nyentuhan Nabi juga. Makanya dua ini tak unik, si dia menakuni mintuha. Nabi ini menakuni mintuha. Kalau Sina Utsman minanto, Sina Ali minanto, Sina Umar mintuha, Sina Utsman, Sina Abu Bakar mintuha juga kedua-duanya itu. Makanya sini ini khusus spesial ide si mintuha. Nah, jadi Nabi menakuni. Menakuni pertama mintuha Sina Umar kayak apa? Mintuha ulun Sina Umar ini kayak apa? Wahai Jibril. Nah, kayak itu dijelaskan. Nah, amun mintuha ulun yang sebutinnya pang, yang Abu Bakar ini kayak apa? Faqala Jibril, ujar Jibril, faqala Jibril adalah Umar, bermula Umar itu hasanatun, satu bagian, satu kebaikan, min hasanati Abi Bakrin, dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Nah, ayo. Yang banyak tadi menulis lawan pulpen, yang jadi pulpen yang pohon jadi pulpen, banyak yang tadi yang lautan yang jadi tinta tadi, itu satu kebaikan aja dibanding dari berbagai macam banyaknya kebaikan Sayyidina Abu Bakar. Artinya Sayyidina Umar kadakawa menyasahi urusan pahala, kadakawa menyasahi Abu Bakar. Nah, makanya paling afdal setelah Nabi itu Sayyidina Abu Bakrin. Itu etiket kita Ahlussunnah wal Jamaah. Para Nabi dulu. Para Nabi, siapa yang paling afdal sesudah para Nabi? Amun yang afdalul di antara Nabi kan Nabi Muhammad. Lalu para Nabi, setelah para Nabi ini siapa? Sayyidina Abu Bakar, nomor 2. Lalu Sayyidina Umar. Nah, itu. Lalu Sayyidina Utsman, lalu Sayyidina Ali. Lalu Marjuki. 40 Marjuki. Berarti itu salah paham tuh tempat Marjuki. Itu urutan-urutannya lah yang abdul-abdulnya itu nah paling abdul. Jadi jangan tanpa huruf itu aswaja. Kalau kena ada memadahkan Sayyidina Ali paling abdal itu bukan Syiah, hati-hati. Nah, jadi karena kadakawa memandir Sayyidina Abu Bakar kayak itu Jibril mengisahkan. Jadi Jibril Sayyidina Umar tadi itu satu potong dari kebaikan Abu Bakar aja. Izzud dunya bil mali, bermula kemuliaan dunia. Amun kita nih hendak mulia di dunia sekilas bil mali, model kaya mulia itu dengan harta biasanya. Kawa mulia, bagi-bagi duit, naik mobil segala macam. Nah, lalu pindah kaya mulia. Bila berharta, jadi di dunia ini mau hendak mulia sekilas info mulianya dengan harta. Ya kalau nukar baju yang harga 5 juta selembar, nukar pakaian yang larang-larang pakai. Nah, lalu pindah kaya dimuliakan orang sekilas mulianya di dunia ini.
dengan harta. Wa izzul akhirah, dan bermula kemuliaan di akhirat bang, menghendak mulia di akhirat bukan dengan harta. Bisolihil a'mal, dengan perbuatan-perbuatan baik. Nah, termasuk bila inya kawa, bila inya paham, ya dengan harta. Jadi harta itu termasuk wasilah juga untuk kenyamanan kita di akhirat. Munnya paham. Tapi kalau kita salah menggunakan harta ini jadi musibah kita di akhirat. Bila kita bujur menggunakan harta jadi rahmat di akhirat. Nah, jadi mun hendak mulia di dunia cukup dengan harta banyak kawa mulia. Kawa mau pah orang bersusur segala macam, duit banyak. Nah, kawa dihormati orang dengan duit tadi. Nah, sambatannya gin, busko ya, dikiyo. Ya kalau kemana busko ya? Ya kalau. Nah, sambatannya tuh, kenapa? Berduit bang. Tapi kalau hanya bermodal duit aja dan salah menggunakan, di akhirat ada kawan kayak itu. Di akhirat tuh bisolihil a'mal, dengan amal yang baik-baik. Nah, maksudnya fala tatakhawwa umurud dunya, tidak pernah menjadi kuat perkara-perkara di dunia ini, wala tasluhu, dan kadang menjadi baik perkara di dunia tersebut illa bil amwal, kecuali dengan harta. Itu di dunia. Nah, wala tatakhawwa umurul akhirati, dan tidak menjadi kuat perkara-perkara kita di akhirat, wala tasluhu, kada juga menjadi baik perkara kita di akhirat, illa bil amali sholihati, kecuali dengan amal-amal yang soleh. Nah, dengan amal-amal yang soleh. Pemahamannya apa tuh? Hadis tadi maksudnya tadi ya bekal, jangan kada berbekal ya kalau kada tahu pengumur siapa tuh isuk. Tapi orang nggih yang di kutub utara jauh benar. Wal maqalatul khamisah. Nah, maqalah yang kelima atau nasihat yang kelima. An Utsman radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Utsman, sahabat Nabi, minantu Nabi radhiyallahu anhu. Ujar sidin, hammud dunya zulmatun fil qalbi. Hammud dunya mubtada tuh, bermula kita sedih memikirkan kurangnya dunia di diri kita. Itu zulmatun, menggelapkan fil qalbi, hati. Nah, kita nih beisi dunia kurang, lalu kita jadi pikiran, itu menggelapkan hati. Beisi usaha, pina mundur, lalu sedih itu menggelapkan hati. Jangan sedih gara-gara urusan dunia. Jangan sedih. Tapi tetap kita beisi syariat gawi aja, cuma jangan model kaya jadi bahan untuk kita bersedih, jangan. Terlalu hina dunia kalau membuat hati kita yang larang harganya ini sedih, terlalu hina dunia ini tuh. Membuat hati kita yang al-qalbu baitullah ini, nah, hati ini kan baitullah. Sedangkan dunia ini menurut pandangan Allah kada selebih dari sabalah halar nyamuk nilainya. Kenapa? Gara-gara dunia membuat hati kita sedih. Nah, maka hammud dunia, bersedih karena dunia, itu maksudnya lah bersedih karena dunia. Tinggalkan bini, taungut, menangis, ingoy-ingoy. Kada usah. Bini umur 70 tahun, ayo ke situ tinggalkan, kada apa-apa. Seorang kalau umur masih salawe. Bini umur 70 tahun meninggalkan, alhamdulillah. Nah, maka itu caranya bapak nangis, ingoy-ingoy gitu. Nah, paling lawas seminggu lagi tinggalkan, paling lawas seminggu kawin pulang. Nah, iya kalau jangan bersedih. Ada kalau orang pramuka lagunya ya, kalau buat apa sedih, sedih itu tak ada gunanya. Nah, ada sudah lagunya, makanya bun pramuka tuh bisa wali kok. Nah, ilmunya itu luar biasa. Nah, jadi hammud dunya, bersedih karena dunia itu zulmatun fil qalbi, menggelapkan hati. Wa hammul akhirati, bersedih karena urusan akhirat, itu nurun fil qalbi, menerangi hati. Nah, mun kita sedihnya karena akhirat, itu hati batarang. Maksudnya al-hazanu, boleh dibaca hazanu isim masdar atau huznu isim masdar juga. Al-huznu atau al-hazanu fil umur, maksudnya bersedih pada perkara-perkara al-muta'alliqati yang ada hubungannya bidunia, dengan dunia. Sara mudliman fil qalbi, menjadikan hati tadi kadab, menggelapkan hati.
Wal huznu, sedangkan bermula bersedih fil umuri al muta'alliqati bil akhirah, dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan akhirat, sara munawwiran lil qalbi, menjadikan hati kita tadi terang. Nah, makanya ada doanya nih, nah, Allahumma ya Allah, la taj'alid dunya akhbara hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia ini termasuk yang jadi pikiran utama kita, yang membuat kita tuh sedih gara-gara dunia, jangan. Wala mablagha ilmina, jangan sampai menjadi pemikiran kita terus menerus urusan dunia jadi otak teh, jangan. Nah nih tuh sekilas, wallahu alam. Insyaallah kita sambung. Kalau kupin ada yang saruan biasa ya, kalau ini malam ini nih manyaratus kawan kita Muhammad Toha di Pal 1. Jadi acaranya aja baca yasin, bertahlil, berdoa, imbatu makanan. Nah, imbatu bolikan. Jadi insyaallah ulun ke situ insyaallah lah. Yang mana hendak ke situ, bagus saya ke situ aja berjurut kita. Kapal 1 situ. Insyaallah langsung aja Mbah Isa nih. Sebab nyam hadangi kita juga bila kita datang cepat mulai bakas juga bolikan gitu nah. Amun kita bersinggah ke warung kopi dulu lambat hadangnya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'an karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.